Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani para jamaah yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah. Dengan tema kita kali ini, ketika luka sudah menetap, kemana hati harus menatap? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ketika luka sudah menetap, kemana hati harus menatap? Percayalah, tidak ada satu luka yang pernah terjadi dalam hidup kita kecuali semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hatimu terluka? Kadang Allah ingin hatimu terbuka. Luka itu adalah cara Allah memeluk tubuhmu. Luka itu adalah cara Allah membelai kepalamu. Luka itu adalah kesempatan terbaik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, "Aa, apakah lukaku sudah sembuh?" Jawabannya, jika setiap luka yang pernah ada di hati kita menjadikan kita bisa lebih dekat dengan Allah, sesungguhnya kita sudah sembuh dari luka yang pernah kita rasakan. Tapi sebaliknya, kalau dengan luka itu malah membuat kita jauh dari Allah, maka sesungguhnya kita semakin terjatuh dengan luka yang kita rasakan. Maka mohon maaf, kalau pernah terluka dengan dunia, jangan sibuk dengan dunia lagi. Kalau pernah terluka karena manusia, jangan sibuk dengan manusia lagi. Back to Allah, kembali ke Allah. Karena yang bisa menyembuhkan lukamu hanya Allah. Kalau ada pertanyaan, "Aa, apa yang membuat seseorang itu terluka?" Biasanya dua sebabnya. Satu, luka itu terjadi karena lupanya kita kepada Allah dan sibuknya kita berharap kepada manusia. Jadi kalau ada yang bilang, "Aa, aku disakiti sama dia, aku disakiti sama suamiku, aku disakiti sama keluargaku, aku disakiti sama orang-orang terdekatku," mohon maaf, kalau boleh Aa jawab, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Imam Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, "Aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia." Dan yang kedua, biasanya luka itu dihadirkan sebabnya karena dosa yang pernah kita lakukan. Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satu luka pun yang Allah hadirkan dalam hidupmu kecuali disebabkan karena dosa yang pernah kamu lakukan. Dan luka itu Allah titipkan karena Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Karena Allah sedang memaafkan semua kesalahanmu. Percayalah, kadang Allah sengaja mematahkan hati. Karena biasanya di balik patahan-patahan itu Allah titipkan cahayanya. Agar kita segera kembali kepada Allah. Kemana harus menatap setelah luka menetap?
kembali ke Allah. Kalau disakiti oleh manusia, yang dijauhi jangan Allah. Kalau kecewa dengan manusia, yang ditinggalkan jangan Allah. Cukuplah tinggalkan lukanya dan sambutlah cahaya yang Allah siapkan untuk setiap luka yang pernah dititipkan. Semoga Allah sembuhkan setiap luka hati yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati. Menangkan. Kebetulan ini sangat mengejutkan buat saya juga. Karena beliau adalah Tengku Dewi ini sahabat saya. Iya langsung aja karena saya gak kuat Ustadz. Kebetulan saya tahu proses perjalanan hidupnya dia. Silakan Dewi. Ya, makasih ya Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan di sini untuk bisa langsung ketemu sama Ustadz. Dan ini sebenarnya momen yang saya tunggu-tunggu untuk berbicara dari hati ke hati sama Ustadz dipandu sama sahabat saya Fairuz Arafik. Karena kurang lebih memang kenapa saya dari awal di sini udah menitikan air mata karena Fairuz tahu perjalanan dan membantu proses perceraian saya. Ustadz, saya Tengku Dewi seorang ibu dari 2 anak yang masih sangat kecil-kecil. Anak pertama saya umurnya masih di bawah 5 tahun, 4 tahun. Dan anak kedua saya baru Juli kemarin berumur 1 tahun. Saya tuh menikah dengan seorang selebriti juga pada tahun 2017 Ustadz. Di awal pernikahan saya tahu ini akan menjadi sesuatu yang sangat menantang nantinya. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan melewati pengkhianatan demi pengkhianatan. Bukan hanya sekali aja Ustadz. Bukan hanya satu perempuan, tapi berkali-kali dan dengan banyak sekali perempuan. Dan Ustadz sebenarnya saya menyadari hal ini tuh sebelum pernikahan. Sudah banyak sekali petunjuk-petunjuk dari Allah yang menunjukkan kalau dia bukan bakal menjadi seorang imam yang baik. Tapi pada saat itu saya karena berpikir manusia tidak luput dari kesalahan, saya selalu memaafkan. Sampai akhirnya saya berpikir pada saat itu kita masih sama-sama muda ya Ustadz ya, 12 tahun yang lalu. Jadi saya berpikir semua orang akan berubah dan saya yakin dia akan berubah karena memang di depan saya tuh dia sangat baik sekali Ustadz. Dia laki-laki yang menyayangi saya, dia ada selalu buat saya. Tapi seiring berjalannya waktu, puncaknya adalah waktu saya hamil anak kedua saya. Di situ dia secara terang-terangan selingkuh berkali-kali. Dan banyak sekali saya menemukan bukti-bukti perselingkuhan suami saya pada saat itu. Mulai dari chat mesra, transfer uang, foto-foto, dan cerita-cerita yang semakin menguak di saat saya sudah mengupload ke sosial media. Semakin terungkap lagi saya juga nggak nyangka beliau seperti itu ya. Tapi waktu itu saya diam, saya maafkan, saya tutupi lagi aibnya. Saya berikan kesempatan, saya menyalahkan diri sendiri berpikir saya mungkin yang kurang sebagai istri. Sampai balik lagi tadi puncaknya pas saya hamil, di situ saya ungkap perselingkuhannya. Dan dia masih menunjukkan ke saya kalau dia akan berubah, dia hanya hilaf dan lain-lain. Tapi Allah tunjukin lagi dengan bukti bahwasanya dia ada berhubungan dengan seorang pemain FTV juga. Dan itu juga baru terungkap di saat saya hamil, kayak Allah tunjukin terus gitu Ustadz. Kayak Allah tuh gak mau saya denial terus gitu loh. Kayak ini loh gitu loh, saya sayang sama kamu, ditunjukin terus Ustadz. Dan akhirnya kami berpisah, bahkan di saat proses perceraian saya, itu saya jujur masih berpikir kayak apakah memang ada kesempatan buat beliau. Saya sholat istikharah
Tapi Allah tunjukin lagi di saat proses perceraian saya, beliau tersandung kasus narkoba. Nah, di situ saya datang malam-malam ke Polres, Ustadz, saya tinggalin anak saya yang masih bayi untuk membantu proses dia keluar dari urusan kepolisian gitu ya Ustadz ya. Nah, mungkin di situ Allah nolong saya lagi Ustadz. Jadi pada saat itu saya ditunjukkan ternyata dia ada berhubungan dengan seorang wanita di tengah proses perceraian saya gitu. Lalu saya berpikir kayaknya kalau saya masih dekat di sini, saya akan ketarik lagi nih dengan love bombing dan lain-lain. Saya pindah ke Bali hampir 1 tahun, saya baru balik bulan lalu. Di situ saya menemukan proses healing journey saya Ustadz. Walaupun prosesnya gak mudah, saya juga tertatih-tatih untuk membiayai anak-anak saya. Di dalam Islam, kita itu selalu diajarkan untuk menutupi aib orang lain ya Ustadz ya. Apakah perilaku saya ini tidak dianjurkan untuk membuka kezoliman di mata publik? Karena jujur sampai saat ini saya masih selalu disalahkan. Beliau masih bersikap manipulatif, menganggap saya menutup rezekinya karena saya sudah membuka topeng aslinya. Dia masih membuat saya merasa bersalah gitu Ustadz. Sampai batasan mana sih kita bisa mengungkap soal kezoliman ini? Bunda, beliau bertanya tentang sejauh mana batasan menceritakan aib atau kesalahan seseorang yang pernah menyakiti kita. Jawabannya apakah diperbolehkan atau tidak. Dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa menceritakan kekurangan atau kezoliman seseorang itu diperbolehkan dengan syarat ada 3. 1, kekurangan itu diceritakan untuk menunjukkan kebenaran. Jadi misalnya kalau kita sedang berada di satu persidangan dan kita diminta keterangan terkait apa yang terjadi dan itu menyangkut aib atau kesalahan atau kekurangan seseorang, maka diperbolehkan untuk diceritakan untuk menunjukkan apa? Kebenaran. Jelas? Yang kedua, diperbolehkan kita menceritakan kekurangan seseorang untuk dijadikan pelajaran. Apalagi mohon maaf, beliau diizinkan jadi public figure. Public figure itu tentu semuanya terlihat dan memang takdirnya begitu. Karena beliau hadir dan muncul sebagai orang yang terlihat, maka saat terjadi sesuatu boleh disampaikan sebagai bentuk apa? Pelajaran. Jangan sampai terjadi lagi kesalahan yang sama. Sehingga ada ibroh, ada hikmah untuk melangkah ke depan dalam kebaikan. Beliau yang terzolimi dapat kebaikan. Dan izin, beliau juga yang menzolimi, taubat. Perbaiki diri. Dan agar pun nanti dia bertemu dengan yang baru, tidak lantas mengulangi kesalahan yang sama. Jadi bukan untuk menghancurkan, tapi dijadikan pelajaran. Agar tidak terulang kembali apa yang pernah dilakukan. Jelas? Dan yang ketiga, diperbolehkan kita menceritakan tentang kekurangan seseorang untuk mendapatkan keadilan. Jelas? Kadang kita ngerasa sakit itu tidak bisa kita ungkapkan. Tapi mungkin kita akan merasa adil kalau kita yang pernah tersakiti bisa sembuh dengan melihat kezoliman itu selesai dan berakhir dalam kehidupan kita. Jadi Kak Dewi jangan merasa bersalah. Karena setiap langkah yang terjadi kemarin
pasti akan Allah titipkan kebaikan. Tapi yang kedua yang harus AA sampaikan, pada akhirnya ada satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang baik ketika dia disakiti. Apa sikapnya? Memaafkan. Apa sikapnya? Memaafkan. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang pernah menyakitimu. 2, waliyu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Kak Dewi, memang tidak mudah. Tapi AA berharap di hati siapkan ruang maaf untuk mantan suami. Karena bagaimanapun dia adalah ayah dari anak-anak kita. Setuju? Bagaimanapun dia pernah hadir dalam kehidupan kita. Dan ketika Kak Dewi bisa memaafkan, maka Allah akan siapkan kebaikan di hati Kak Dewi dengan segala kebaikan yang Allah siapkan setelahnya. Kabar baiknya beliau akan menikah lagi. Doakan. Jangan ada benci di hati. Dan untuk beliau pun yang pernah menyakiti, jangan ungkit kembali. Jangan malah playing victim dengan segala yang dilakukan. Sudah, dua-duanya berdamai. AA, saya sudah memaafkan, tapi disakiti terus berkali-kali. Ya, sebenarnya maaf itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kemampuan kita untuk memberikan maaf, betul? Maka yang diingat jangan orangnya, yang diingat Allahnya. Karena Allah itu al-afu, Allah maha pemaaf. Allah aja sebanyak dosa-dosa kita tetap dimaafkan. Kenapa kita harus mendendam dan membenci atas semua yang pernah terjadi? Dunia gak lama, dunia sebentar saja. Insya Allah ada ruang di hati ini untuk bisa menemukan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya itu balik lagi, manusia itu kan kadang apalagi di saat-saat titik terendah suka salah mengambil keputusan ya. Aku pernah ada di titik itu yang ada perasaan apakah aku harus memaafkan lagi dan memberikan kesempatan lagi, sampai akhirnya aku meminta pertolongan sama Allah. Alhamdulillah aku bersyukur sekarang aku diselamatin sih. Dan untuk mantan suami ya sekarang sudah punya kehidupan masing-masing. Fokus aja sama kehidupan masing-masing dan mungkin fokus aja karena masih ada anak-anak yang kecil-kecil, sebisa mungkin ya dilaksanakan kayak tugasnya sebagai ayah, tanggung jawabnya apa, itu jangan sampai lupa sih. Aku mungkin akan tingkatin lagi untuk ibadah aku, sholat aku dari sisi Islam, karena jujur aku bukan manusia yang sempurna juga, banyak hal-hal yang aku lupa. Hari ini banyak hal-hal yang mengingatkan aku lagi sebagai muslim untuk taat kepada Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang sama Allah.